Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada seorang guru dan siswi yang melakukan hal yang melanggar norma dan etika. Sang guru bukannya mengajari muridnya hal yang baik, ini malah mengajari muridnya memegang terong sang guru sampai basah, dan tanpa mereka ketahui hal menjijikan tersebut direkam oleh teman siswi itu sendiri hingga viral di jagat sosial media. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Baiklah, Reisha nama samaran, adalah sosok yang unik dan menonjol di antara teman-temannya. Sejak awal memasuki SMA, bakat kepemimpinannya langsung terlihat oleh guru dan teman-temannya. Cantik, cerdas, dan penuh percaya diri, wajahnya selalu bersinar ketika berbicara di depan umum, menarik perhatian banyak orang, termasuk para guru. Di kelas 10, Reisha sudah aktif dalam berbagai kegiatan sekolah, dan tak lama kemudian, terpilih sebagai ketua OSIS. Sebagai ketua, Reisha sangat berdedikasi. Dia tidak hanya memimpin, tetapi juga menjadi pusat dari berbagai kegiatan sekolah. Acara besar, mulai dari perayaan Hari Kemerdekaan hingga pentas seni, berjalan lancar di bawah pengawasannya. Teman-temannya sangat mengagumi kemampuannya dalam menyelesaikan masalah, sementara para guru merasa bangga memiliki murid seperti dia. Reisha bagaikan bintang yang bersinar terang di tengah kerumunan. Namun, di balik segala prestasi itu, ada sesuatu yang disimpan rapat oleh Reisha. Di antara semua guru, ada satu sosok yang selalu mencuri perhatiannya. Pak Sugiono, nama samara, adalah guru biologi yang sudah terbilang aki-aki itu baru bergabung tahun lalu, namun dengan cepat menjadi favorit di kalangan siswa. Wajahnya yang tampan dan cara mengajarnya yang menarik membuat banyak siswa, terutama siswi, terpesona. Meski sudah berusia 50 tahun dan menikah, Pak Sugiono masih terlihat seperti pria di akhir 20-an. Setiap kali dia berbicara, suaranya yang tenang dan berwibawa membuat siapapun merasa nyaman. Bagi Reisha, Pak Sugiono bukan sekadar guru yang bijaksana. Perlahan, dia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Pak Sugiono tumbuh melebihi kekaguman biasa. Setiap kali Pak Sugiono memuji kerja kerasnya sebagai ketua OSIS, ada kebahagiaan yang tidak bisa diabaikan oleh Reisha. Awalnya, dia berusaha menepis perasaan tersebut. Dia tahu betul bahwa Pak Sugiono sudah menikah dan tidak seharusnya memiliki perasaan semacam itu. Namun, semakin dia mencoba menjauh, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Di sisi lain, Pak Sugiono juga mulai merasakan hal yang sama. Dia menyadari bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar, apalagi dengan Reisha, murid teladan dan ketua OSIS. Namun, setiap kali mereka berinteraksi, ada daya tarik yang tidak bisa dijelaskan. Dalam setiap percakapan tentang kegiatan sekolah, Pak Sugiono merasa nyaman berbicara dengan Reisha. Secara perlahan, perasaan hangat dan ketertarikan itu muncul, mengaburkan batas antara guru dan murid. Suatu hari, saat Pak Sugiono sedang membimbing persiapan pentas seni di sekolah, dia mengajak Reisha untuk berdiskusi di ruang OSIS yang sepi. Suasana saat itu terasa berbeda. Cahaya matahari sore yang masuk melalui jendela besar menciptakan bayangan lembut, menambah keintiman dalam percakapan mereka. Mereka membahas detail acara, namun setiap kali mata mereka bertemu, ada rasa canggung yang tak bisa dihindari. Pak Sugiono, saya ingin berterima kasih atas bimbingan Bapak selama ini. Tanpa Bapak, mungkin saya tidak akan sebaik ini dalam memimpin, ujar Reisha dengan senyum tulus. Pak Sugiono tersenyum kecil. Ah, Reisha, justru kamu yang hebat. Kamu pemimpin alami. Saya hanya memberi sedikit arahan.
Percakapan mereka berlanjut, namun suasananya semakin terasa aneh. Rasa hormat yang selama ini mereka jaga mulai berubah menjadi ketertarikan yang sulit disembunyikan. Dalam momen itu, tanpa disadari, mereka sudah berada di tepi jurang yang berbahaya. Setelah pertemuan itu, interaksi antara Reisha dan Pak Sugiono semakin intens. Mereka tidak hanya membahas kegiatan sekolah, tetapi juga mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi. Pak Sugiono mulai berbagi cerita tentang kehidupannya, tentang istrinya yang sibuk dengan pekerjaannya, dan bagaimana dia merasa kesepian meski sudah menikah. Reisha mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa ada kekosongan dalam hidup Pak Sugiono yang seolah bisa ia isi. Perasaan yang tak seharusnya tumbuh itu semakin hari semakin sulit untuk dihindari. Setiap kali Reisha dan Pak Sugiono berpapasan di koridor sekolah, ada senyuman kecil yang tak bisa mereka sembunyikan. Keduanya tahu bahwa apa yang mereka rasakan tidaklah benar, tetapi seolah-olah tidak ada yang mampu menghentikan diri mereka. Mereka sadar sedang bermain dengan api, namun tak ada yang siap untuk mundur. Suatu malam, Pak Sugiono mengirim pesan kepada Reisha. Awalnya, pesan itu hanya membahas kegiatan OSIS, tetapi percakapan mereka segera bergeser ke hal-hal yang lebih pribadi. Dari situ, mereka mulai bertukar pesan setiap hari. Bagi Reisha, setiap pesan dari Pak Sugiono membawa kebahagiaan tersendiri. Dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya, apakah perasaan ini sepenuhnya salah? Ataukah mungkin ini takdir yang mempertemukan mereka? Namun, di sisi lain, Reisha juga mulai merasa bersalah. Setiap kali melihat Pak Sugiono berbicara dengan murid-murid lain, atau bahkan saat istrinya datang ke sekolah, ada rasa cemburu yang menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa Pak Sugiono adalah pria yang sudah berkomitmen, tetapi hatinya sulit menolak ketertarikan yang semakin dalam. Suatu hari, Pak Sugiono mengajak Reisha untuk datang ke sekolah pada sore hari, setelah semua murid pulang. Ia berkata ada beberapa dokumen penting untuk acara OSIS yang perlu diselesaikan. Meski hatinya berdebar, Reisha menyetujui undangan tersebut. Saat tiba di ruang OSIS yang sunyi, hanya ada mereka berdua. Pak Sugiono duduk di salah satu kursi, menatap Reisha dengan pandangan yang sulit dimengerti. Mereka mulai membahas dokumen, tetapi percakapan segera menjauh dari topik kegiatan sekolah. Reisha, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan ini, ujar Pak Sugiono dengan nada serius. Reisha terdiam, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu apa yang akan terjadi, tapi tidak dapat menolak. Saat itu, perasaan yang selama ini mereka simpan akhirnya memuncak. Pak Sugiono mendekat, dan untuk pertama kalinya, mereka membiarkan diri terjatuh dalam pelukan satu sama lain. Dalam keheningan ruang OSIS, mereka melangkah ke arah yang tak seharusnya. Namun tanpa mereka sadari, sebelum mereka memasuki ruangan itu, ada teman Reisha yang masuk ke ruangan dan meletakkan handphonenya, lalu dia langsung keluar dan handphone itu merekam aktivitas yang Reisha lakukan dengan sang guru. Entah apa motif dari teman Reisha merekam perbuatan itu, untuk informasi lebih lengkap. Kalian semua bisa lihat beritanya di berbagai macam sosial media. Mereka tak menyadari bahwa setiap gerakan dan suara mereka terekam. Setelah kejadian itu, hubungan mereka semakin intens, bertemu secara diam-diam di sekolah. Meski merasa bersalah, baik Reisha maupun Pak Sugiono tidak mampu menghentikan apa yang telah dimulai. Mereka merasa seolah hidup di dunia mereka sendiri, jauh dari tatapan orang lain. Namun, kesalahan fatal terjadi. Suatu pagi, tanpa sengaja, video yang terekam pada malam itu tersebar. Reisha lupa bahwa ponselnya terhubung ke akun cloud yang secara otomatis menyinkronkan file ke internet. Video tersebut terunggah ke folder umum yang bisa diakses teman-temannya. Dalam waktu singkat, video itu tersebar di antara para siswa. Apa yang tadinya hanya mereka ketahui berdua, kini menjadi konsumsi publik. Saat Reisha menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Video itu telah viral, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di media sosial. Tatapan kagum yang dulu ia terima kini berubah menjadi bisikan dan ejekan. Reisha merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Pak Sugiono pun segera mengetahui penyebaran video tersebut. Wajahnya pucat ketika menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Istrinya mengetahui skandal itu, dan tak lama kemudian, kepala sekolah memanggil mereka berdua untuk memberikan penjelasan. Situasi di sekolah berubah drastis. Reisha, yang dulunya dipuja sebagai ketua OSIS yang cemerlang,
kini hanya mendapatkan tatapan sinis dan tawa mencemooh dari orang-orang di sekitarnya. Teman-teman yang dulu sangat menghormati Reisha mulai menjauh. Setiap kali Reisha berjalan di koridor sekolah, terdengar bisikan-bisikan sinis, "Itu dia, ketua OSIS yang memalukan." Tawa-tawa kecil penuh ejekan mengiringi setiap langkahnya, seolah-olah semua orang mengetahui kesalahannya. Di setiap sudut, orang-orang berbisik tentang dirinya, dan setiap tatapan yang diarahkan kepadanya seolah menelanjangi kelemahannya, membuat Reisha merasa semakin kecil. Suasana sekolah yang dulu penuh semangat kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Reisha mencoba tetap tegar, namun tatapan dan bisikan itu terus menghantuinya, melukai hatinya lebih dalam. Bahkan para guru mulai bersikap dingin, menghindari kontak mata dengannya. Seolah-olah tidak ada lagi tempat bagi Reisha untuk merasa diterima. Semua orang tahu, dan semua orang menghakiminya. Di rumah, situasi tak kalah sulit. Orang tuanya yang dulu selalu bangga dengan prestasinya, kini diliputi oleh rasa kecewa yang mendalam. Mereka merasa terhina oleh apa yang terjadi. Setiap malam, Reisha mendengar ibunya menangis dan ayahnya menghela napas panjang. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini, Reisha?" kata ibunya dengan suara gemetar. "Kami sudah memberikan yang terbaik, dan kamu membalasnya dengan menghancurkan reputasi keluarga kita." Reisha hanya bisa terdiam, menundukkan kepala dengan air mata yang tak henti mengalir. Tak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan untuk menjelaskan, karena ia tahu, semuanya sudah terlambat. Penyesalan yang ia rasakan begitu mendalam, namun kesalahan besar yang telah ia buat telah menghancurkan semua yang ia bangun. Impiannya tentang masa depan cerah, prestasi akademik, dan karir yang gemilang, kini terasa hancur dalam sekejap. Di sisi lain, Pak Sugiono juga harus menanggung konsekuensi yang berat. Video yang tersebar tidak hanya menghancurkan karirnya sebagai guru, tetapi juga merusak rumah tangganya. Istrinya merasa dikhianati, dan pada suatu malam, ia memutuskan untuk pergi. Saat Pak Sugiono pulang ke rumah, ia mendapati istrinya tengah mengemasi barang-barangnya. "Aku tidak bisa lagi hidup bersamamu," ujar istrinya dengan suara bergetar menahan tangis. "Aku percaya padamu, sebagai suami dan sebagai seorang guru. Tapi kau menghancurkan semuanya, hubungan kita, pekerjaanmu, semuanya." Pak Sugiono hanya bisa terdiam. Ia ingin meminta maaf, ingin menjelaskan bahwa semua ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun, tak ada kata-kata yang mampu memperbaiki situasi. Istrinya pergi, meninggalkannya dalam kehampaan. Di sekolah, Pak Sugiono diskors dan harus menghadapi panggilan dari pihak berwenang. Setiap kali melangkah keluar rumah, ia merasa semua mata menatapnya dengan kebencian. Guru yang seharusnya menjadi teladan kini menjadi aib di dunia pendidikan. Tak lama setelah video itu tersebar, pihak sekolah segera bertindak. Kepala sekolah memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Skandal ini telah mencoreng nama baik sekolah, dan mereka harus bertindak tegas. Reisha dan Pak Sugiono dipanggil untuk menghadiri pertemuan darurat bersama Dewan Sekolah dan pihak berwenang. Suasana dalam ruangan itu begitu tegang. "Kami memiliki bukti kuat dari video yang tersebar. Apa yang kalian lakukan tidak hanya melanggar etika sebagai murid dan guru, tetapi juga melanggar hukum," ujar kepala sekolah dengan nada tegas. Reisha merasa tubuhnya melemah, duduk dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap siapapun di ruangan itu. Pak Sugiono duduk di sebelahnya, wajahnya tampak pucat. Ia tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya tak bisa lagi dihindari. Mereka menghadapi ancaman tuntutan hukum atas tindakan tidak pantas di lingkungan sekolah. Beberapa hari kemudian, polisi memulai penyelidikan resmi. Reisha dan Pak Sugiono dimintai keterangan, dan kehadiran mereka di kantor polisi menarik perhatian banyak orang. Skandal yang awalnya tersembunyi kini menjadi konsumsi publik, menghancurkan kehidupan mereka berdua secara perlahan namun pasti. Para wartawan segera mengejar kisah ini, menjadikannya skandal besar yang mengguncang bukan hanya sekolah, tetapi juga masyarakat luas. Foto-foto Reisha dan Sugiono mulai tersebar, menghiasi tajuk utama berbagai media online lokal. Keluarga Reisha dan Sugiono pun terkena dampaknya, terpapar oleh sorotan media dan menghadapi tekanan sosial yang sangat berat. Reisha, yang dulunya dikenal sebagai gadis cerdas dengan masa depan gemilang, kini direndahkan dan dicemooh oleh publik. Setiap malam, ia mendengar desas-desus orang-orang di sekitarnya tentang bagaimana ia menghancurkan hidupnya sendiri.
Sugiono, yang sebelumnya dihormati sebagai guru bijaksana dan berwibawa, sekarang dipandang sebagai sosok yang menyalahgunakan kepercayaan. Banyak yang melihatnya sebagai pelaku yang telah mencoreng citra pendidik. Teman-teman Reisha pun mulai menjauh, khawatir akan terseret dalam skandal yang tak kunjung reda. Ia merasa kesepian, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Dunia yang dulu tampak cerah kini berubah menjadi kegelapan yang tak berujung, sementara ia terjebak dalam penyesalan dan kesedihan. Di dalam kamarnya yang sunyi, Reisha merenungi nasibnya, ditemani bayangan dirinya di cermin besar yang memantulkan kesendiriannya. Tempat yang dulunya menjadi perlindungan dari dunia luar kini terasa seperti penjara yang membatasi setiap geraknya. Setiap malam, ia menangis dalam diam, menyesali keputusan-keputusan yang telah menghancurkan hidupnya. Tidur yang dulu menjadi pelarian dari masalah kini tak lagi memberikan ketenangan, karena setiap kali ia memejamkan mata, bayangan orang-orang yang menghakiminya terus mengejek, membuatnya terjaga dalam ketakutan. Dalam pikirannya, Reisha terus bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana aku bisa terjebak dalam situasi ini? Apa yang kupikirkan saat itu? Jawaban yang ia cari tak pernah muncul, dan setiap keputusan yang dulu terasa begitu istimewa kini tampak bodoh dan impulsif. Ia mulai mengingat kembali saat-saat ketika Sugiono memberikan perhatian lebih padanya, dan bagaimana perasaan itu tumbuh perlahan hingga menyeretnya ke dalam situasi yang tak dapat ia hindari. Setiap kali Reisha memutar ulang kejadian itu dalam benaknya, ia semakin tenggelam dalam rasa penyesalan. Hanya dalam hitungan menit, keputusan yang ia buat di tengah badai emosi telah menghancurkan seluruh masa depannya. Mengapa aku tidak berhenti saat itu? Mengapa aku tidak menolak? Pertanyaan-pertanyaan itu berulang kali berputar dalam pikirannya, menghantui setiap langkah hidupnya. Keadaan semakin memburuk ketika Reisha mulai merasakan betapa besar kehilangan yang ia alami. Teman-teman yang dulu selalu ada di sampingnya kini menghilang tanpa jejak. Mereka berhenti mengirim pesan, berhenti menatapnya, bahkan berhenti berbicara dengannya. Saat ia melangkah ke sekolah, tidak ada lagi senyuman hangat yang menyambutnya. Semua orang tampak menjauh, seakan-akan ia adalah sesuatu yang harus dihindari. Di setiap sudut, Reisha mendengar bisikan-bisikan kecil yang membicarakan dirinya. Setiap tatapan yang diarahkan kepadanya dipenuhi dengan hinaan dan cemoohan. Lihat, itu dia, gadis yang menghancurkan hidupnya sendiri. Adalah kalimat-kalimat yang sering kali ia dengar, menancap di hatinya seperti duri. Kalimat-kalimat itu terasa begitu tajam, mengiris setiap kepercayaan diri yang pernah ia miliki. Sosok ketua OSIS yang cerdas, penuh percaya diri, dan dihormati oleh semua orang kini terasa seperti kenangan yang sangat jauh. Yang tersisa hanyalah seorang gadis yang tersesat dalam perasaan dan kebingungannya sendiri, terkurung dalam penyesalan yang tak pernah berakhir. Reisha ingin meminta maaf, ingin memohon pengampunan dari teman-temannya, keluarganya, dan bahkan dirinya sendiri. Namun, setiap kali ia mencoba berbicara, kata-kata itu tak pernah keluar. Ia tak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya, bagaimana menghapus kesalahan yang telah terjadi. Di rumah, suasana tak lebih baik. Orang tua Reisha, yang dulunya selalu bangga dengan prestasi dan kepribadian putri mereka, kini hanya bisa terdiam dalam kekecewaan yang mendalam. Keluarganya yang dulu menjadi tempat ia bersandar, kini terpecah oleh rasa malu dan kehancuran yang tak terelakkan. Setiap kali orang tuanya melihat Reisha, terpancar jelas rasa kecewa dan putus asa dari sorot mata mereka. Sang ayah, yang dahulu selalu memberikan nasihat bijak dan penuh kasih, kini hanya bisa terdiam, seolah-olah kehilangan kata-kata untuk berbicara dengan putrinya. Sementara itu, sang ibu, yang selalu menjadi pendukung terbesarnya, tak henti-hentinya menangis. Tangisannya bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga karena perasaan hancur seolah-olah seluruh dunia mereka telah runtuh. Kami sudah melakukan segalanya untukmu, Reisha, ucap ibunya suatu malam dengan suara parau akibat air mata. Kami memberikan yang terbaik, berharap kamu akan menjadi seseorang yang bisa kami banggakan. Tapi lihatlah apa yang kamu lakukan, kamu menghancurkan segalanya. Kata-kata itu menembus hati Reisha dan membuatnya semakin hancur. Di dalam dirinya, rasa bersalah semakin menumpuk. Ia tidak hanya menghancurkan hidupnya sendiri, tetapi juga mengecewakan orang-orang yang paling ia cintai. Setiap kali ia menatap mata ayah dan ibunya, yang ia rasakan hanyalah betapa berat beban yang ia letakkan di pundak mereka. Di sisi lain, Sugiono pun mengalami kehancuran serupa. Setelah video yang mempermalukan itu tersebar luas, hidupnya berubah drastis.
Guru yang dulu dihormati dan dikenal bijaksana, kini hanya dipandang sebagai seseorang yang telah menyalahgunakan wewenangnya dan melanggar etika profesi. Panggilan dari pihak sekolah untuk menghadiri pertemuan darurat dengan Dewan Guru dan Kepala Sekolah membuatnya semakin tersudut. Di dalam hatinya, Sugiono sadar bahwa semua ini adalah akibat dari kesalahan besar yang ia perbuat. Setiap kali ia bercermin, ia tidak lagi melihat sosok guru yang bijaksana. Yang tampak hanyalah bayangan seorang pria yang gagal menjaga integritas dan moralitasnya. Sugiono bukan hanya menghancurkan karirnya, tetapi juga kepercayaan yang diberikan oleh keluarganya, terutama istrinya. Sang istri, yang mengetahui kejadian tersebut, memilih untuk pergi. Sejak malam ia meninggalkan rumah, mereka tak pernah berbicara lagi. Sugiono tahu bahwa tak ada kata-kata yang bisa memperbaiki kerusakan yang telah ia ciptakan. Dalam upaya yang penuh rasa bersalah, Sugiono beberapa kali mencoba menghubungi Reisha, berharap dapat berbicara dengannya, menjelaskan sesuatu, apa saja, yang mungkin bisa sedikit meredakan perasaan hancur ini. Namun, Reisha tak pernah merespons. Keduanya terjebak dalam kesunyian, dipisahkan oleh rasa malu dan kehancuran yang sama. Kenyataan yang pahit tak dapat dihindari lagi. Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan Dewan Pendidikan, keputusan tegas telah diambil, Reisha dikeluarkan dari sekolah. Berita ini segera menyebar di kalangan siswa dan masyarakat, menambah beban yang sudah begitu berat bagi keluarganya. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa putri mereka, yang dulunya mereka banggakan, kini dianggap sebagai aib di mata masyarakat. Sang ibu menangis setiap malam, sementara sang ayah hanya bisa terdiam dalam rasa kecewa yang mendalam. Pada hari terakhirnya di sekolah, Reisha melangkah dengan hati yang berat menuju ruang kepala sekolah. Ia sudah diberitahu bahwa dirinya harus mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan sekolah itu untuk selamanya. Saat ia berjalan menyusuri koridor, tatapan dingin dari siswa-siswa lain mengikutinya. Tak ada kata-kata yang diucapkan, namun Reisha bisa merasakan kebencian dan penghinaan dari setiap tatapan mereka. Di benaknya, ia teringat momen-momen indah yang pernah ia alami di sekolah itu. Saat pertama kali terpilih sebagai ketua OSIS, ketika ia berhasil mengatur acara besar, dan berbagai momen kebanggaan lainnya yang kini terasa begitu jauh dan hampa. Semua prestasi yang pernah diraihnya kini seolah-olah tak berarti apa-apa, semuanya hancur oleh satu kesalahan besar yang ia buat. Saat ia berdiri di depan gerbang sekolah untuk terakhir kalinya, Reisha menoleh sekali lagi, memandang gedung yang dulu menjadi saksi perjuangannya. Namun kini, bangunan itu hanya menyimpan kenangan pahit yang ia ingin lupakan. Dengan langkah berat, ia meninggalkan gerbang sekolah itu, sadar bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Di tempat lain, Sugiono menghadapi akhir yang tak kalah menyakitkan. Dewan sekolah memutuskan untuk memberhentikannya secara tidak hormat. Karir yang selama ini ia banggakan, semua prestasi yang pernah ia raih sebagai guru, kini tidak lagi berarti apa-apa. Yang tersisa hanyalah rasa penyesalan mendalam atas kesalahan yang telah menghancurkan segalanya. Sugiono tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga kehilangan hak untuk mengajar di institusi manapun. Nama baiknya hancur, dan orang-orang yang dulu menghormatinya kini memandangnya dengan penuh kebencian. Sugiono menyadari bahwa tidak ada jalan untuk memperbaiki hidupnya. Rumah tangganya berantakan, istrinya pergi, dan ia kehilangan segalanya. Ia berusaha mencari pekerjaan lain, namun reputasinya yang telah tercemar membuatnya sulit diterima dimanapun. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasa tatapan hina dari orang-orang seakan menghujamnya. Hidupnya, yang dulu stabil dan penuh prestasi, kini berubah menjadi kekacauan yang tak tertahankan. Di tengah kehancuran ini, Sugiono mulai memahami bahwa ia dan Reisha sama-sama terperangkap dalam kesalahan besar yang telah mereka buat. Tak ada jalan untuk kembali. Penyesalan mereka tak akan pernah cukup untuk menghapus apa yang telah terjadi. Keputusan-keputusan yang mereka ambil di masa lalu kini mendatangkan konsekuensi yang menghancurkan. Dua orang yang berbeda, namun sama-sama terjebak dalam lingkaran rasa malu dan penyesalan yang tak berujung. Masa depan yang dulu tampak cerah kini tertutup oleh awan kelam, dan mereka hanya bisa menjalani hidup dengan beban berat itu sepanjang sisa hidup mereka. Mereka menjadi contoh nyata bagaimana keputusan yang salah, terutama yang diambil secara tergesa-gesa, dapat membawa kehancuran yang tak terelakkan. Kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga batasan etika dan moral, terutama dalam hubungan antara guru dan murid. Hubungan yang keliru bisa merusak kehidupan seseorang,
baik secara pribadi maupun sosial. Reisha dan Sugiono adalah bukti nyata bagaimana tindakan impulsif yang diambil tanpa mempertimbangkan konsekuensinya dapat merusak bukan hanya diri mereka sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Penyesalan memang selalu datang terlambat, namun tidak ada cara untuk menghapus atau memperbaiki apa yang telah terjadi. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa keputusan kecil yang tampak sepele bisa membawa dampak besar dan tak terduga di masa depan. Sebuah hubungan yang dibangun di atas dasar yang salah, pada akhirnya akan selalu berakhir dengan rasa sakit dan kehancuran. Skandal ini tidak hanya menghancurkan reputasi mereka, tetapi juga merampas masa depan yang seharusnya cerah. Rasa malu dan penyesalan akan menjadi beban yang mereka bawa sepanjang hidup mereka. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.